Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pada dasarnya, semua penyerahan barang dan jasa merupakan objek pajak PPN. Akan tetapi, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang PPN. Terdapat jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagai contoh bahan pokok, surat berharga, jasa kesenian atau hiburan, dan jasa keagamaan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PPN, tarif umum PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 11%. Namun, untuk kegiatan ekspor baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak, tarif PPN yang berlaku adalah 0% dan akan mengalami kenaikan 12% paling lambat 1 Januari 2025. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Fungsi faktur pajak yaitu: pertama, sebagai bukti pungutan pajak; kedua, sarana mengkreditkan pajak; ketiga, bukti pembayaran atau pembayaran pajak bagi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Pembuatan faktur pajak menurut Pasal 13 Ayat 5 UU PPN, dalam faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, yaitu paling sedikit memuat nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang meliputi: pertama, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Kedua, nama dan alamat dalam hal pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, pajak pertambahan nilai yang dipungut, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatanganin faktur pajak. Untuk kode transaksi fitur pajak yang sering digunakan lingkungan pupuk Kaltim adalah kode transaksi 01, 03, 04, 05, dan 08. Dan untuk pupuk Kaltim sendiri, statusnya merupakan pemungut PPN. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240 KMK.03/2022. Dan ketentuan terkait tata cara pemungutan PPN tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK.03/2021, yang mana atas faktur pajak yang memiliki kode transaksi 03 atau WAPU wajib dipungut dan disetorkan kepada kas negara oleh PKT. Sehingga faktur pajak tersebut harus sampai di bagian pajak PKT maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Faktur pajak yang diterima oleh PKT dari vendor non-WAPU untuk pembelian tanpa kontrak atau dengan kontrak di atas 10 juta sudah termasuk PPN. Wajib memakai kode 03. Jika pembelian tanpa kontrak atau dengan kontrak di bawah 10 juta sudah termasuk PPN, maka menggunakan kode selain 03. Jika terdapat transaksi sesama WAPU, rekanan wajib memakai kode 01 dalam penerbitan faktur pajaknya, walaupun nilai pembelian atau nilai kontrak di bawah maupun di atas 10 juta. Batas penyampaian tagihan yang memiliki faktur pajak yang ditujukan kepada PKT wajib disampaikan ke bagian verifikasi dokumen di Departemen Akuntansi maksimal tanggal 3 pada bulan berikutnya. Jika penyampaian faktur pajak tidak memungkinkan dilakukan sebelum tanggal 3 bulan berikutnya, maka unit kerja wajib membuat surat untuk pembebanan denda pajak dan melaporkan transaksi tersebut dalam laporan tax rep yang ditujukan ke VP Pajak dan Pembendaharaan dan ditembuskan ke VP Akuntansi. Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan faktur pajak oleh rekanan, faktur pajak wajib dibatalkan apabila jika salah menginput NPWP PKT dan rekanan wajib melampirkan di tagihan mereka.
yaitu membuat surat atau berita acara pembatalan faktur pajak, menerbitkan faktur pajak baru dengan melampirkan faktur pajak yang telah dibatalkan sebelumnya, melampirkan form 1111A2 dari SPT PPN masa yang tertera nomor VP yang dibatalkan. Faktur pajak wajib diganti apabila terdapat kesalahan pada kode faktur pajak, nama, alamat, nilai, dan keterangan. Dan rekanan wajib melampirkan VP normal dan VP pengganti pada tagihan yang disampaikan ke PKT.